Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di obrolan pagi, dan seperti yang sudah Iwan sampaikan tadi, begitu ya, tema kita ada ketersediaan pasokan pangan menjelang bulan suci Ramadan. Sebentar lagi hitungan hari ya, bulan suci Ramadan akan hadir menemani kita. Jadi yang perlu di-highlight adalah beberapa jenis bahan pokok yang nanti bakalan naik mungkin harganya, atau bahkan ada beberapa komoditas yang bisa langka juga karena memang permintaan yang banyak di pasaran begitu ya. Sudah hadir bersama dengan kita ada Ibu Sri Riswanti SE. Beliau adalah Kabid Ketersediaan Pengawasan dan juga Pengendalian Perdagangan di Sperinda Kota Yogyakarta, yang nanti akan banyak bahas terkait dengan tema kita, ketersediaan pasokan pangan menjelang bulan Ramadan. Kita sapa beliau yang sudah hadir. Selamat pagi Ibu Ris, apa kabar? Selamat pagi Mas Iwan, selamat pagi pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Baik, selalu sehat begitu ya Bu Ris ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kita mau menikmati bulan suci Ramadan begitu ya, hitungan hari nih ya. Jadi kalau kita ngomongin soal yang namanya komoditas, baik itu yang ada di pasaran, itu kan terkadang menjelang bulan suci Ramadan permintaan banyak nih, ada yang harganya naik, ada yang pasokannya habis. Nah, kita akan bahas terkait dengan ketersediaan pasokan pangan menjelang bulan Ramadan ya, Ibu Ris ya. Baik, kalau berbicara soal yang namanya ketersediaan pasokan pangan nih Ibu, nih siapa saja yang sebenarnya yang terlibat untuk memantau nih stok komoditas yang ada di Kota Yogyakarta? Baik, jadi kami Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ini selalu berkolaborasi ya Mas Iwan dengan perangkat daerah yang lain, khususnya Dinas Pertanian dan Pangan juga di dalam memantau, kemudian menjamin dan memastikan ketersediaan pangan di Kota Jogja ini jumlahnya cukup dan harganya terkendali. Oke, baik. Tapi memang ada beberapa kolaborasi begitu ya, tidak satu stakeholder saja, tapi berbarengan untuk melihatnya atau bagaimana? Betul, termasuk juga dengan Dinas Perhubungan, karena kami harus memastikan bahwa akses distribusi ini lancar, tidak ada kendala ketika memobilisasi pangan ya masuk ke kota. Jadi memang ini kolaborasi banyak perangkat daerah yang terlibat. Baik, terus juga komoditas apa saja nih yang utama yang biasanya harus dijaga untuk pasokannya? Apalagi kota besar gitu kan, Kota Yogyakarta banyak sekali restoran, hotel, pasar tradisional, pasar modern. Monggo Ibu. Jadi ini tren tahunan sebenarnya ya Mas Iwan, yang mana memang ketika mendekati hari raya, baik itu Lebaran dan Natal begitu, kebutuhan masyarakat ini cenderung meningkat. Apalagi bulan Ramadan ya, kita kayaknya kalau puasa itu makannya cuma 2 kali, enggak 3 kali, tapi kok malah belanjanya tambah banyak gitu kan. Ya memang ini sebagai ungkapan syukur ya, mungkin umat muslim melaksanakan ibadah, kemudian juga berbarengan dengan itu sering melakukan sodakoh gitu ya. Jadi memang banyak event-event untuk kemudian serapan bahan pangan ini cenderung meningkat. Jadi untuk bahan pangan di Kota Jogja, kami menyadari bahwa Kota Jogja ini bukan sentra produksi. Keluasan lahan pertanian di kota ini semakin kesini itu semakin berkurang, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi kita bersyukur bahwa karena kita area perkotaan di mana akses distribusi ini mudah dijangkau, sehingga ketersediaan pasokan tidak menjadi kendala. Nah, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana memastikan masyarakat mendapatkan kualitas yang bagus dan harganya stabil, tidak terlalu tinggi begitu. Ya, ada kecenderungan beberapa komoditas yang memang mengalami kenaikan menjelang hari raya. Yang hari ini sudah terasa itu cabai. Cabai ya, sudah naik. Sudah mulai terasa ini Mas Iwan. Yang kemarin hari Jumat itu masih cabai rawit merah 45.000, hari ini sudah tembus 65.000. Nah, ini yang kami coba pantau secara harian, apakah bisa mencapai seperti tahun kemarin. Harapannya tidak. Kan Lebaran tahun kemarin kita tembus sampai ke 99 sampai 100.000. Nah, ini yang kita jaga. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri cuaca akhir-akhir ini sangat berpengaruh. Ini kan intensitas hujan agak tinggi ya Mas Iwan. Jadi memang berpengaruh terhadap produksi panen cabai, yang mana secara hukum pasar biasa itu akan mempengaruhi supply dan demand-nya cabai. Baik, ini juga apakah dengan naiknya harga nih, kayak ketika kita mau menjelang bulan Ramadan gitu kan, menaikkan harga itu ditunjang hanya karena emang permintaan yang besar, atau karena memang supply yang terbatas karena memang cuaca juga? Bisa jadi memang beberapa komoditas hortikultura ini sangat terpengaruh cuaca. Tidak hanya cabai, ada juga sayur mayur yang lain. Bahkan kadang komoditas seperti tomat yang
mana memang sangat terpengaruh dengan curah hujan, itu juga kemudian harganya ikut berfluktuasi, tidak hanya cabai saja, bahkan bawang merah gitu ya, itu juga ada pengaruhnya. Baik, jadi yang biasanya permintaan banyak, itu gampang, harganya bisa turun ya, tapi ketika curah hujan tinggi atau cuaca yang tidak bagus, jadi produksinya menurun dan permintaan juga tinggi, itu akan menaikkan harga juga. Betul, begitu ya Bu ya. Baiklah, ini kalau misalnya masyarakat nih ingin mengetahui terkait dengan update harga, itu sebenarnya harus cari kemana, atau bisa buka di sosial media atau website atau bagaimana Ibu Ris? Ya betul sekali Mas Iwan, jadi kami pemerintah Kota Yogyakarta memiliki layanan Jogja Smart Service, yang mana salah satu menunya itu ada info harga pangan. Info harga pangan ini adalah informasi yang kami menyajikan fluktuasi atau perkembangan harga secara harian. Kami Dinas Perdagangan melaksanakan survei harga pangan ini setiap hari. Kemudian kita update secara real day yang bisa diakses masyarakat, dimanfaatkan informasi yang kami sajikan setiap harinya. Baik, real time berarti ya? Ya. Baik, setiap hari. Jadi ketika masyarakat pengen mengakses Jogja Smart Service, di situ sudah ada informasinya lengkap di situ, Ibu ya. Betul, info harga pangan. Info harga. Jadi semua produk yang ada di situ itu real harga di pasaran juga, atau bagaimana ini ketika kita mendapati harga yang beda di pasaran? Ya, jadi begini Mas Iwan, di Jogja Smart Service itu kita menyajikan 2 pasar sebagai pasar pantauan. Pasar Beringharjo dan Pasar Prawiro-Taman, yang mana kami menyajikan 51 komoditas yang kita survei masing-masing 3 responden untuk masing-masing pasar. Baik. Kemudian kita cari average harganya yang kita kemudian sajikan sebagai bahan informasi yang bisa diakses masyarakat. Karena pemanfaatnya ini ternyata banyak, termasuk dapur-dapur MBG, kemudian mungkin pihak-pihak hotel, catering yang mereka membutuhkan harga terkini komoditas yang mungkin kemudian berpengaruh kepada bisnis mereka. Baik, jadi artinya bahwa untuk harga yang tertera di Jogja Smart Service tidak sepenuhnya real ketika belanja di pasar begitu ya? Karena kan perbedaan pasar tadi untuk pemantau cuma ada di 2 pasar begitu ya? Beringharjo dan Prawiro-Taman, kami sajikan terpisah. Beringharjo sendiri, Prawiro-Taman sendiri. Baik, jadi kalau misalnya pengen harga yang tertera di JSS ke Beringharjo atau ke Prawiro-Taman begitu ya. Baik, itu terkait dengan harga. Nah ini bagaimana nih mekanisme untuk pemantauan stoknya nih untuk kedua pasar tersebut, atau memang kayak sampling random pasar A, pasar B, pasar C kayak gitu, atau bagaimana Bu Ris? Jadi neraca pangan kita sajikan hasil dari informasi stok, baik itu di distributor, kemudian pedagang besar, kemudian di pasar rakyat sendiri, pasar retail modern, dan juga gudang-gudang milik swasta ya, termasuk Bulog. Ya, ini kita data, kita minta informasi berapa stok pangan setiap bulannya, yang kemudian kita olah menjadi neraca pangan kota. Ini kita berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan untuk menyajikan data tersebut. Baik, jadi untuk yang modern juga sama, perlu diolah juga untuk datanya atau bagaimana? Kita mensuplai untuk mensurvei untuk informasi harga ini, kita sampling ya, Mas Iwan. Jadi nanti kita sajikan dalam proyeksi namanya, prognosa stok pangan dan kebutuhan mingguan. Itu yang mengampu nanti teman-teman dari Dinas Pertanian. Dan itu juga bisa diakses di JSS juga begitu ya? Kalau stoknya tidak di JSS, kita hanya menyajikan informasi harga pangan hariannya. Jadi nanti kalau untuk stok bisa kita akses di Dinas Pertanian secara langsung. Baiklah. Ini kalau kita berbicara soal namanya harga gitu kan, itu kan pasti setiap hari ada perbedaan nih, kadang naik, kadang turun kayak gitu ya. Ini bagaimana kita bisa melihat nih perkembangan terkait dengan harga. Misalnya kita mau mengadakan event besar karena sebentar lagi ada bulan Ramadan kayak gitu ya, dan cenderung adalah masyarakat berpikir nanti harga naik nih, jadi dari sekarang kita udah mulai nyetok banyak. Nah ini bagaimana terkait dengan harga? Jadi sebenarnya panik buying ini tidak perlu ya Mas Iwan, karena stok itu kita pastikan cukup. Rata-rata stok pangan di Kota Jogja dari masing-masing jenis, mulai dari beras, cabai, telur, daging ayam, daging sapi, dan seterusnya, bahkan sampai mungkin jagung, kedelai, itu daya ketahanan mensuplai kebutuhan warga kota itu rata-rata 1,5 sampai 2 bulan. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu menimbun banyak, yang kemudian itu justru membuat permintaan meningkat tajam dan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Harapan kami masyarakat berbelanja seperti biasa saja, karena stoknya tidak
perlu khawatir ya kekurangan ataupun langka. Baik, itu dipastikan 1,5 sampai dengan 2 bulan aman begitu ya. Itu juga bisa memastikan stok aman itu sebenarnya ngitungnya dari mana, Bu Ya, Ris? dari ini jumlah dari survei, kemudian kita proyeksikan dengan kebutuhan rata-rata masyarakat Kota Jogja. Oke. Ya, termasuk tidak hanya penduduk ya, tetapi juga pendatang, pelajar, kemudian pekerja yang ketika siang hari itu mereka beraktivitas dan makan siang di Jogja. Kalau malam kan penduduk kota kurang lebih 500.000 jiwa ya. Nah, kalau siang itu kan bisa 3 kali Betul, lipatnya. iya betul. Dan ini juga hitungannya hanya di kota Yogyakarta saja ya, atau Ya. di seluruh DIY? Di Kota Jogja. Di kota saja. Jadi artinya bahwa untuk kabupaten pasti akan ada perhitungan yang berbeda juga begitu ya. Baik, ini juga tadi sempat dikatakan terkait dengan fluktuasi juga kayak gitu ya. Sebenarnya apa sih yang mendorong harga itu bisa naik turun ya? Baik, tentu hukum pasar biasa itu masih berlaku ya, supply and demand itu masih berlaku. Jadi ketika supply melimpah, kemudian permintaan tetap, ya tentunya harga akan turun. Tetapi kalau supply-nya berkurang, kemudian permintaannya tetap atau cenderung meningkat, ya pasti harganya ikut naik gitu. Tetapi memang tidak bisa kita hindari menjelang H-2 ya, khususnya Lebaran, itu harga daging sapi pasti akan agak melonjak. Tetapi hanya 2 hari saja. Nanti itu event karena masyarakat kebutuhannya luar biasa nih untuk persiapan hari raya, hari H. Kemudian nanti hari berikutnya itu sudah normal kembali. Hanya daging sapi saja. Kalau yang lainnya memang mengikuti intensitas kondisi pasar pada umumnya. Baik, jadi memang produk-produk tertentu saja, Betul. tidak semua produk bisa dipukul rata begitu ya Bu Rosya. Nah, kalau berbicara soal yang namanya fluktuasi juga nih, kita ngomongin soal permintaan yang banyak gitu kan, pasti ada kelangkaan produk. Seperti ada barang-barang penting kayak misalnya LPG atau yang lainnya kayak gitu. Ini bagaimana cara memastikan untuk produk tersebut ini juga safe nih, aman nih? Jadi kami menghitung kebutuhan warga Kota Jogja akan barang penting ini Mas Iwan, khususnya LPG 3 kg bersubsidi ya, karena jumlahnya terbatas. Kalau yang non subsidi tentunya itu akses masyarakat ini mudah gitu. Kalau bersubsidi kan memang ada masyarakat sasaran, sehingga kami menghitung kebutuhan 1 tahun yang kemudian kita usulkan ke Kementerian ESDM melalui provinsi untuk menjadi kuotanya Kota Jogja. Sehingga itu sudah kita hitung dengan asumsi mencukupi kebutuhan 1 tahun gitu. Yang kemudian ketika memang dirasa dalam perjalanannya kurang, kita bisa meminta tambahan kuota fakultatif kepada Pertamina. Baik, berarti bisa, maksudnya bisa menambah kuota kayak gitu ya? Bisa, nanti mengajukan permohonan, tetapi nanti disetujui atau tidak karena itu terkait juga dengan anggaran ya, karena itu ada subsidi, unsur subsidinya ya tentunya ini ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tetapi selama ini kami menghitung kebutuhan di Kota Jogja ini, alhamdulillah untuk tahun 2024 saja dari kuota yang kita ajukan untuk kota ini hanya terserap 98,60 sekian persen. Artinya memang tingkat kesadaran warga kota yang tidak berhak menggunakan LPG bersubsidi ini sudah tinggi. Jadi mereka yang memang tidak boleh itu memang tidak mengakses. Misalkan restoran yang omsetnya sudah besar itu mereka menggunakan yang non subsidi. Baik, ini juga kalau misalnya terkait dengan harga begitu ya, sudah barangnya langka, itu harganya ikut naik juga. Apakah itu juga sudah ditetapkan harganya dari pusat ini atau bagaimana? Baik, kalau untuk HET LPG itu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah ditetapkan 1 tabung itu 19.000. Ya, jadi artinya ya HET-nya itu ya. Bila mana masyarakat kemudian pada tataran end user atau konsumen menemukan harga di atas itu, ya ini memang menjadi perhatian kami. Akan tetapi memang di tingkat pangkalan kalau menurut pengawasan kami masih tertib sesuai HET. Hanya saja warga masyarakat kadang membeli di pengecer. Betul, memang pengecer ini yang belum ditetapkan ada aturan HET-nya karena memang rantai distribusi ini hanya berhenti sampai di pangkalan. Baik, jadi untuk aturan harga eceran tertinggi hanya maksimal di pangkalan begitu ya. Jadi untuk pengecer markup harganya juga disesuaikan dengan masing-masing dari toko tersebut begitu ya. Kadang ada biaya pengiriman ya, Mas. Sekarang kan memang seperti itu ya. Bisnis itu dikemas dengan tambahan-tambahan biaya yang memang itu logis gitu ya. Ini memang tidak bisa dipungkiri. Oke, baik. Ini terus bagaimana peran dari pedagang atau distributor dalam mengakomodir barang-barang yang nanti bakalan disuplai kepada masyarakat ini, Bu?
Kalau teman-teman pedagang di Kota Yogyakarta, kami memiliki program warung merantasi ya untuk mengendalikan pasokan dan harga ini. Nah, warung merantasi ini adalah sebuah program yang kami kemas bekerja sama dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Bulog sebagai distributor utama, juga dengan Bank Indonesia dan Bank BPD, yang mana menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga setinggi-tingginya HET. Harapan kami warung merantasi ini menjadi rujukan bagi masyarakat Kota Jogja yang menginginkan mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang sesuai ketentuan. Baik, warung merantasi artinya bahwa itu jualannya di warung atau bagaimana? Ya, kalau warung merantasi ini ada di pasar-pasar di Kota Jogja. Saat ini kita ada 85 warung yang kita kembangkan di 4 pasar. Pasar Beringharjo, Pasar Keranggan, Pasar Pairotaman, dan Pasar Sentul. Baik. Ada 80-an yang sudah bekerja sama kayak gitu. Artinya bahwa untuk produk yang dijual di warung merantasi itu kan ada kayak semacam subsidi atau bagaimana Bu terkait dengan penjualannya? Jadi mendekati hari-hari raya yang memang kebutuhan meningkat, kemudian ada kecenderungan asumsi pasar itu harga naik begitu. Mendekati hari raya begini kita laksanakan operasi pasar. Kemudian operasi pasar ini tentunya ada yang bersubsidi, ada yang tidak. Nah, walaupun tidak bersubsidi, tetapi dalam operasi pasar ini kami mendatangkan melalui distributor tingkat 1 ya, D1, sehingga harganya memang harga yang sangat visible, pedagang menjual dengan murah begitu, karena di situ memang harga distributor 1. Nah, warung merantasi ini menjadi kepanjangan dari program Kios Seguro Amarto. Kios Seguro Amarto itu kan kios pengendali harga di Kota Jogja. Jika Kios Seguro Amarto ini inisiatif pemerintah, warung merantasi ini kami mengungkit dari sisi pelaku, jadi dari sisi pedagang. Harapannya ini bisa kemudian menjaga stabilisasi harga juga. Baik, jadi tetap harga masih terjangkau untuk masyarakat begitu ya, apalagi menjelang bulan Ramadan begitu ya. Baik, Ibu Tri, kita akan nanti segera kembali ya. Nanti akan saya tanya terkait dengan beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah begitu ya. Dan untuk Anda, saudara, kita akan segera kembali ya. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Pagi.